Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Wahyudi, NPM 21351044. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas basis data 5, yaitu memahami materi tentang tutorial MongoDB dasar. Halo teman-teman, selamat datang di kelas MongoDB. Nah, ini adalah kelas pertama ya dari roadmap kelas MongoDB. Dimana di sini sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja ya, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya di website Programmer Zaman Now, atau di YouTube channel Programmer lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial media channel, ada juga di channel pribadi saya. Ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari ya, atau minimal teman-teman harus mengerti gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman sudah mengerti cara menggunakan perintah berbasis terminal ya. Bagus-bagus kalau lancar ya. Jadi minimal teman-teman ngerti gimana cara membuka terminal, bagaimana cara memberikan perintah di terminal, dan lain-lain. Nah, setelah itu teman-teman juga pastikan sudah pernah belajar database ya yang basisnya adalah relasional. Contohnya misalnya MySQL atau PostgreSQL. Nah, kalau teman-teman misalnya belum pernah belajar dua ini, saya sarankan teman-teman belajar gitu ya. Nah, jadi yang penting sih database-nya berbasis relasional. Ada yang lain sebenarnya ya, seperti Oracle atau SQL Server dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau bisa sudah mengerti dulu. Karena sebelum belajar MongoDB, di mana dia adalah NoSQL, itu pastikan teman-teman sudah belajar dulu tentang database SQL ya. Nah, berarti lebih baik ya JavaScript ya untuk mengikuti MongoDB itu sendiri. Oke. Jadi MongoDB itu merupakan free dan open source database management system. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya ketika menggunakan MongoDB. Jadi sama seperti MySQL atau juga Postgre gitu ya. Itu merupakan database management system yang basis jenisnya. Contohnya misalnya ada relasional ya seperti MySQL, Postgre, atau populer kali namanya. Nah, tapi perusahaan Tengen ini itu sudah berganti nama ya menjadi MongoDB Ins ya. Nah, MongoDB itu hampir mendukung semua bahasa pemrograman sebagai kliennya. Jadi tidak script. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya belajar membuat aplikasi menggunakan Java, MongoDB itu hanya itu tidak menggunakan. Misalnya teman-teman harus menggunakan ya JavaScript ya sebagai bahasa utama untuk memanipulasi data ke database si MongoDB-nya. Nah, kalian ini adalah github.com/mongodb/mongo. Jadi ini adalah source code dari si MongoDB. Jadi ini adalah open source. Jadi kalau teman-teman mau kontribusi juga teman-teman bisa ya. Nah, di sini. Nah, ini kita jadi MongoDB. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa ya kita harus belajar MongoDB? Nah, kalau teman-teman coba buka website yang namanya dbengines.com, itu dia punya istilahnya tuh ranking ya, dokumen store ya. Di halaman ini MongoDB. Dokumen itu yang paling banget ya. Nah, popularitas gitu ya. Nah, dan memang banyak yang berbasis dokumen oriented database. Kan sebelumnya kita menggunakan relational database ya, yang semuanya berbasis menggunakan tabel. Nah, apa sih yang dokumen oriented database itu gitu ya? Nah, dokumen oriented database itu merupakan sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data, tapi bentuknya adalah dokumen. Nah, bedanya dengan tabel, kalau tabel itu adalah jelas datanya gitu ya. Jadi kita sudah tahu, oke, ada kolom ini, ada data. Jadi datanya tidak baku. Banyak ya bentuk JavaScript mungkin. Nah, beberapa database itu bentuknya adalah JSON ya, atau JavaScript Object Notation. Kenal database. Lalu nyimpannya seperti itu gitu ya, relasi dokumen oriented lain relasi ML-nya. Paradigmanya bedakan ya, dan bikin foreign gitu ya. Tidak ada. Mungkin istilahnya sebenarnya sama sebenarnya maksudnya, tapi mungkin nama istilahnya itu berbeda. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan relational database, ini istilahnya kalau menggunakan dokumen database ya. Di dalam database ya, relational database ya, MySQL atau Postgre itu ada istilahnya database ya dulu. Nah, jadi kalau di MongoDB juga istilahnya sama, database. Nah, kalau di MongoDB itu namanya bukan tabel. Namanya adalah collection ya. Jadi bukan tabel, melainkan collection. Nah, jadi kalau ini adalah collection itu adalah kumpulan dokumen, kolom-kolom di tabelnya.
di dalam MongoDB istilahnya bukan kolom, melainkan field ya, atau atribut. Kenapa? Karena kan dia basisnya JSON. Lalu tiap data record. Nah, kalau di MongoDB itu istilahnya adalah dokumen ya. Kalau di database lain mungkin ada yang XML dan lain-lain ya. Ketika kita menggunakan relational database, itu ada relasi di dalam MongoDB, kita tidak akan menggunakan join tabel karena memang tidak mendukung join ya. Tapi menggunakan embedded dokumen ya, dimasukkan ke dalam yang lainnya. Menggunakan SKB itu menggunakan JavaScript ya. Nah, MongoDB. Jadi teman-teman tabel ya, seperti itu. Komputer kita masing-masing. MongoDB terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa buka halaman community ya yang free dan juga open source. Jadi di kita ya untuk download. Nah, di sini pastikan teman-teman download archive ya. Teman-teman selaknya itu terdapat file namanya ya. Nah, ini adalah Mongo Daemon ya. Download ini teman-teman silakan pilih. Saat saya buat tutorialnya ini ya, versi terbarunya adalah versi 7. Silakan teman-teman download versi sistem operasi. Di sini cek, nah, dia installer ya dulu. Nah, ada Mongo. Nah, ini saya akan coba ekstrak ya. MongoDB. Nah, di sini yang Mongo ini kan MongoDB-nya simple ya, apa gitu ya. Lalu nanti silakan yang sama dengan, nah ini lokasi. Nah, kalau misalnya sudah berjalan, cek ya. Saya akan buka terminal, lokasi saya mengekstraknya, tool MongoDB ini. Nah, kita lihat ls-l misalnya, saya akan lihat. Nah, di sini sudah ada folder bin ya. Nah, saya akan buat di sini sebuah folder namanya data. Jadi sini saya akan buat sebuah folder namanya data. Nah, nanti harapannya datanya akan masuk semuanya di sini ya. Nah, jadi caranya sederhana, /-db path sama dengan, nah tadi ya salah folder ya. Nah, ini tidak akan jalan ya di si foldernya. Coba jalan. Nah, sudah berjalan dengan C ya. Nah, sekarang kita akan jalankan apa? Sekarang kita bahas MongoDB Compass. Punya belajar MySQL. Jadi saat kita download MongoDB-nya, kita harus Postgre gitu ya. Biasanya sudah di dalamnya itu sudah ada MongoDB, database kliennya. Nah, tapi tenang aja, basis terminal, interface yang sekarang adalah MongoDB Compass. Kasih berbasis sebagai aplikasi memasukkan, namanya adalah MongoDB Compass. Perintah terminal, jadi nanti ada menu terminal yang bisa kita ketikkan secara langsung gitu ya, perintah-perintahnya. Nah, sekarang teman-teman kalau mau coba, silakan teman-teman download ya di sini ya. Ini adalah produk Compass. Jadi teman-teman bisa buka di sini. Kita akan lihat di sini, ini adalah MongoDB Compass ya. Jadi ini MongoDB client ya, berbasis UI ya, yang bisa teman-teman sama ada platformnya mau sistem operasi apa gitu ya. Lalu ini bentuknya formatnya adalah DMG ya. Nah, seperti ini. Nah, contohnya saya sudah buka Compass ya. Nah, ini adalah MongoDB Compass. Ini adalah tampilan MongoDB Compass. Nanti kita akan cobanya ya di materi selanjutnya. Mau belajar HTML, CSS, dan JavaScript gratis selama 10 hari? Join Revo.u Fundamental Course. Nah, setelah kita menginstal aplikasi kliennya, contohnya seperti MongoDB Compass sebelumnya, nah kita bisa melakukan koneksi dari aplikasi kliennya ya, itu ke MongoDB servernya. Ini adalah dua yang sama, kita bisa connect ke localhost, sama seperti ketika kita belajar MySQL atau adalah port default bawaan dari si MongoDB. Nah, ketika kita buka di sini, teman-teman tinggal ketikkan di sini MongoDB.2/27017. MongoDB servernya. Oke, URI-nya ya, host.2/270. Nah, jadi ini sudah sukses terkoneksi. Nah, di sini ada 3 database bawaan dari MongoDB, ada admin, config, dan juga lokal. Nah, nanti di sini kalau teman-teman mau bikin ya database baru, tinggal klik tombol di sini gitu ya, bikin database baru. Nah, tapi kita tidak akan belajar menggunakan UI-nya. Kenapa? Karena kan nanti kalau teman-teman belajar menggunakan nanti semuanya Compass di bawah sini. Nah, nanti di sini teman tinggal mengetikkan perintah apapun di sini yang teman-teman mau. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan coba manipulasi datanya bisa lewat terminal ini gitu ya. Jadi tidak menggunakan misalnya UI. Kalau untuk UI-nya di sini kita kita bisa gunakan misalnya untuk mempermudah kita ketika melihat datanya. Tapi untuk insert, update, delete-nya misalnya kita bisa gunakan terminal. Nah, jadi seperti ini ya, MongoDB client. Jadi ada banyak sebenarnya selain MongoDB Compass, ada banyak yang lain sebenarnya. Cuma di sini saya bahas MongoDB Compass. Kenapa? Oke, sekarang kita bahas MongoDB Shell.
terminal misalnya, contohnya saat teman-teman GUI ya atau graphical user. MongoDB juga itu menyediakan aplikasi klien ya, kita bisa download dan gunakan secara gratis juga. MongoDB Shell ya. Jadi nanti dia aplikasi klien tapi basisnya adalah menggunakan terminal. Ya, atau yang lainnya ini banyak banget ya. Termasuk Windows juga ada. Tidak perlu menggunakan di sini saya sudah download maksudnya. Saya akan coba isinya ada sebuah klien yang bisa kita. Oke. Ini caranya bagaimana? Nah, untuk menggunakan MongoDB Shell, kita cukup ekstrak ya. Nah, nanti kita setelah kita download ini. Nah, koneksi ke teman-teman contohnya di titik 2 nama portnya apa, / nama base-nya seperti itu. Ya. Nah, kita akan terminalnya. Nah, masuk ke sini ke tools Mongo SH. Nah, di sini. Jadi kita gunakan /bin Mongo SH. Nah, di sini saya akan gunakan tanda petik 2 ya. Di sini adalah MongoDB titik 2 / localhost ya. Lalu di sini, nah ini portnya itu tadi saya agak lupa ya nama port nomor portnya 27017 ya. Lalu / nama database-nya apa? Nah, sukses. Jadi dia terkoneksi ke database namanya tes ya. Nah, ini yang menggunakan. Nah, tapi tahu-tahu aja. Oke, database itu adalah tempat kita untuk menyimpan collection atau tabel. Nah, semua collection itu harus disimpan di database per aplikasi. Aplikasi itu memiliki database yang digunakan. Oke, MongoDB. Kalau misalnya kalau di MongoDB. Nah, kalau di MongoDB kita tidak perlu secara eksplisit membuat database sebenarnya. Nama database yang kita pilih. Jadi, caranya itu bukan membuat database sebenarnya, tapi memilih nama database. Nah, untuk memilih nama database, kita bisa jadi bukan create mau terkoneksi secara otomatis nanti perintah use belajar itu artinya kita memilih database namanya adalah belajar. Kalau kita gunakan use hello itu artinya kita memilih database namanya hello. Nah, kalau teman-teman mau melihat semua database yang tersedia, teman-teman bisa gunakan perintah show databases ya. Nah, kita akan coba praktekkan ya. Nah, teman-teman bisa gunakan terminal ya. Saya akan buka terminal di sini ya. Atau teman-teman mau menggunakan Kompas di sini ya. Tinggal di Mongo SH. Nah, ini adalah nama database yang terpilih, tes. Kalau teman-teman perhatikan di sini tidak ada tes ya. Jadi kalau kita refresh ini tidak ada tes. Tapi kita bisa contohnya di sini use belajar seperti itu, artinya dia pindah ke database belajar, tapi ini belum ada sebenarnya. Nah, kapan database itu akan dibuat? Ketika teman-teman mulai membuat collection di dalamnya ya, atau membuat tabel di dalamnya. Nah, kalau belum ya, hanya berpindah-pindah contohnya di sini use hello gitu ya. Nah, itu pindah database-nya ke hello, use misalnya echo gitu ya. Pindah database-nya ke echo dan lain-lain. Itu sebenarnya belum dibuat database-nya. Tapi nanti ketika teman-teman memasukkan collection, nah itu baru database-nya dibuat. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan si Mongo SH ini ya. Nah, atau kalau teman-teman menggunakan Mongo Shell yang tadi kita coba ya. Sini MongoDB localhost misalnya. Tadi portnya itu 27017 ya. Nah, kita coba connect ya. Jadi kita coba gunakan contohnya use belajar seperti itu. Nah, dia akan pindah ke database-nya belajar. Use misalnya hello, dia pindah ke database-nya hello ya. Nah, saya akan coba di sini nama database-nya adalah belajar ya. Jadi kita akan pindah ke use belajar misalnya. Nah, seperti itu menggunakan Mongo Shell. Mending minum Sprite dengan lemon dan jeruk nipis, nyegerin. Sprite, seger bener. Oke. Nah, ini adalah database method istilahnya itu yang tersedia di MongoDB saat kita menggunakan database ya. Nah, saat kita menggunakan database, contohnya teman-teman tadi sudah menggunakan database belajar, hello, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman mau menghapus database gitu ya, teman-teman bisa gunakan perintah db.drop database. Jadi ini untuk menghapus database yang ada. Kalau teman-teman pengen tahu sekarang nama database-nya apa sih gitu ya, teman-teman bisa gunakan db.getName. Kalau teman-teman mau mengambil informasi, teman-teman mau dapetin dari database-nya, nah misalnya di sini ya, saya akan coba gunakan perintah db.drop database misalnya, seperti ini. Tapi sebenarnya sih, nah kita ini database-nya adalah misalnya info gunakan nah di sini. Nah, gimana kan? Saya mau dapetin statistik DB data belum ada collection. Nah, nanti kalau perintah-perintah yang bisa teman-teman gunakan ya untuk memanipulasi data database-nya.
Jadi untuk bikinnya sederhana ya, tinggal gunakan perintah use, lalu silakan pindah mau ke database yang mana. Collection. Teman-teman perhatikan ya, maksimal dokumen yang bisa kita simpan per satu dokumennya itu saat ini adalah 16 MB. Jadi kalau teman-teman bikin satu dokumen, contohnya di dalam si MongoDB, ternyata lebih dari 16 MB, itu teman-teman tidak bisa simpan dalam satu dokumen. Jadi kalau dokumen, ya, untuk dokumen, seramai lagi terus juga sebenarnya udah lumayan serat. Metode yang bisa kita gunakan untuk membuat collection contohnya gitu ya. Nah, di sini adalah db.getCollectionNames. Nah, collection, lalu nah, kalau teman-teman mau mendapatkan collection-nya, get ya, bisa langsung gunakan. Teman mau dapetin informasi infos seperti name, lalu nah, saya akan coba di sini .get. Nah, ini kebetulan ambil db di sini products gitu ya. Enter. Nah, ini dapat collection products ya. Nah, walaupun tidak ada, jadi di MongoDB itu sebenarnya walaupun koleksinya tidak ada, tapi sekarang kita bahas tentang data model. Oke, kenapa kita perlu mengerti tentang data modeling ya, terutama saat kita belajar MongoDB. Oke, jadi pindah dari relational database ke dokumen database itu bukanlah hal yang sederhana ya. Jadi bukan cuma teman-teman memindahkan tabel ke collection. Hanya adalah array seperti ini juga didukung ya kalau menggunakan MongoDB. Kalau di dalam relational database, kita tidak bisa ya bikin satu kolom yang isinya bisa multiple value, itu nggak bisa. Jadi teman-teman mungkin harus bikin lagi ya table one to many ya untuk table hobbies-nya. Jadi sebenarnya saat kita pindah ke MongoDB, semuanya jadi terasa sederhana ya, karena kita bisa embed di dalam satu dokumen. Ini kalau teman-teman approach-nya ya, atau caranya itu menggunakan. Oke, sekarang kita bahas query dokumennya. Nah, sebelumnya kan kita sudah menggunakan find, tapi itu kan berarti semua data akan di query. Nah, gimana kalau nanti datanya ada jutaan? Kadang-kadang kan kita ingin memilih data database, di MongoDB juga kita bisa melakukan query atau mana caranya, sudah kita praktekkan. Nah, tapi kita mengambil semua yang ID-nya Kennedy misalnya, seperti itu. Atau misalnya price-nya 2000 misalnya. Teman-teman tinggal tambahkan di sini dalam bentuk objek ya. Nah, kita akan lihat contohnya. Oke, contohnya di sini, saat teman-teman gunakan contohnya di sini db customers find, di sini ID-nya adalah Kennedy. Jadi di sini kita cari ke collection customer di mana ID-nya adalah. Sekarang kita bahas elemen query operator. Oke. Saat kita bikin dalam bentuk dokumen, itu kan kadang-kadang kita beberapa dokumen mungkin jumlah atributnya itu berbeda. Contohnya sebelumnya kita bikin yang kategori. Ternyata di dua produk yang pertama itu tidak ada kategorinya. Nah, kita bisa cek misalnya, oke, saya mau nyari atau menampilkan semua data yang tidak memiliki atribut kategori misalnya. Atau misalnya ada satu atribut yang ternyata tipe datanya bisa berbeda-beda. Ada yang tadinya misalnya string menjadi integer, misalnya menjadi boolean dan lain-lain. Nah, itu juga bisa kita cek ya. Nah, yang pertama ada operator yang namanya exists. Ini untuk mencocokkan dokumen yang memiliki field tersebut. Jadi apakah dia punya atau tidak. Di Frisian Flex susu kental manis goat dulu. Nikmat, kuat berenergi. kolom atau field kategori ya, dan dia ascending seperti ini. Oke, ini saya copy, paste ya, kita coba ya. Ini nama indeksnya otomatis kategori underscore 1 ya. Kalau misalnya di sini negatif 1, biasanya kategori underscore negatif 1 seperti itu. Oke, kita akan coba di sini db products get indexes ya. Nah, sekarang dan namanya ini adalah kategorinya products misalnya drop index ya. Ini coba kita drop ya, sukses. Kita coba get index, nah hilang ya. Nah, kita akan buat ulang misalnya. Nah, selesai. Kita coba lihat lagi. Nah, sekarang sudah ada. Nah, sekarang kalau teman-teman nyari gitu ya, db misalnya products.find dan dia menggunakan index misalnya kategori food gitu ya, menggunakan kolom yang ada indeksnya maksudnya. Nah, saat kita nyari, ini akan pencariannya pasti akan menggunakan indeks ya. Nah, pertanyaannya tahu dari mana gitu ya, ini menggunakan indeks atau tidak.
Nah, kita akan coba istilahnya itu debug ya. Oke, saat teman-teman bikin query, teman-teman bisa tambahin di belakangnya titik explain. Explain itu nanti dia akan melihat gitu, seperti itu. Nah, atau ini dua-dua kategori. Saat teman-teman coba ada indeksnya, ya, artinya berbahaya. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan coba, berarti yang ini, saya akan copy, paste, tambahin explain ya, di belakangnya. Oke, kita akan paste di sini, enter, sini menggunakan indeksnya itu index. Kalau teman-teman nanti di sini dapatnya, saya, dapat enter, nah lihat, di sini kita akan cek, nah, ini juga tetap menggunakan ini ya, index kan. Nah, gimana kalau sortnya kita ini ya, menggunakan descending, negatif 1, seperti ini. Saya akan copy, paste di sini, kita lihat di sini ya. Nah, ini tetap juga ya, menggunakan index. Nah, tapi dari sisi kecepatan, pastinya akan lebih cepat kalau misalnya sudah urutannya sudah sesuai ya. Jadi kalau di ascending, dia ascending, kalau descending, walaupun dia ada dapat, dia nanti tinggal diurutkan, dibalikan aja urutannya. Nah, tapi intinya selama kita menggunakan indeks, itu akan dapat indeksnya. Oke, kita akan coba query yang tanpa indeks. Contohnya di sini saya mau nyari tags ya. Ini tags, misalnya tagsnya Samsung gitu ya. Kita akan coba explain. Enter, nah dia bukan menggunakan itu dari data lambat ya, semakin besar. Oke, sekarang kita bahas tentang compound index. Nah, jikalau kita butuh melakukan query terhadap lebih dari satu field ya, kita juga bisa membuat indeks terhadap lebih dari satu field ya, atau disebut adalah compound index. Nah, jadi ini mirip seperti di relational database. Jadi teman-teman bisa bikin compound index juga. Nah, MongoDB itu membatasi pembuatan maksimal field yang bisa dibuat di dalam compound index adalah 32 field ya. Nah, ini sebenarnya lumayan kompleks ya kalau bisa teman-teman bikin indeks di 32 field sekaligus gitu ya. Nah, jadi sih ya idealnya sih ngikutin dari query-nya ya. Kalau teman-teman query ke 3 kolom misalnya atau 3 field, ya mendingan bikin indeksnya langsung di 3 itu aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak kombinasinya. Oke, caranya simpel ya. Teman-teman cukup bikin create index seperti biasa, lalu teman-teman otomatis gunakan seperti ini. Contohnya stock dia ascending dan text dia ascending. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan pencarian ya, langsung ke stock atau juga text gitu ya. Nanti dia otomatis dapat indeksnya. Oke, kita akan coba. Oke, di sini saya akan kita mau yang stock 1 lalu tag 1 misalnya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan paste di sini. Kita coba db products ya, get indexes. Nah, kita punya 3 ya. Yang kedua yang ini itu namanya stock 1 tag 1. Oke, kita akan coba db products find ya. Kita tagsnya ada popular. Nah, seperti biasa kalau teman-teman mau, teman-teman bisa tambahkan explain ya. Jadi kita akan coba tambahkan explain seperti ini. Oke, kita coba. Nah, lihat hasilnya di sini. Nah, dia dapat ya indeks ya. Dan indeksnya adalah yang ini, stock 1 tag 1 seperti itu. Nah, gimana kalau yang bukan? Enter. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia pakainya collection scan. Jadi dia tidak menggunakan indeks. Oke. Teman-teman perlu tahu yang namanya adalah index strategy. Jadi saat kita buat indeks untuk mendukung performa query gitu ya. Jadi teman-teman itu jangan tiba-tiba kalau tidak butuh gitu ya, teman-teman bikin indeks gitu ya. Kalau teman-teman memang butuh query terhadap kolom tersebut gitu ya, nah baru kita akan buat indeksnya. Nah, gunakan indeks ya yang tipenya single kalau kita hanya melakukan query terhadap satu field tersebut saja. Nah, kalau teman-teman butuhnya langsung ya sekali query beberapa field maksud saya, itu gunakan compound index. Nah, jikalau kita sering melakukan query ke field pertama atau kombinasi field pertama dan kedua atau pertama, kedua dan seterusnya.
Jadi ini mirip seperti ini ya, ketika teman-teman menggunakan relational database. Jadi saat teman-teman bikin compound index, itu bukan berarti teman-teman harus query ke semua kolomnya. Teman-teman bisa dari yang pertama, atau pertama kedua, atau pertama kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa membuat indeks untuk mengurutkan hasil query-nya, ya, biar lebih cepat hasil pengurutannya. Nah, yang perlu teman-teman sering lakukan itu adalah selalu coba lagi menggunakan function explain untuk mengecek apakah query. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba mau query pakainya A dan B saja, atau pakainya yang A saja, A, B, C, atau sekaligus ke A, B, dan juga C. Ya. Oke, kita akan lihat contohnya yang sebelumnya. Kita akan bikin di sini indeks menggunakan stock dan juga tags ya. Nah, kita coba kalau misalnya ini ya, ini kan berarti kita cuma ke langsung ya dua-duanya ya, stock dan tags itu kan dapat ya. Kalau kita explain itu kan dapat nih. Nah, index scan ya. Nah, kalau kita coba query-nya cuma ke stock, apakah dia dapat atau tidak gitu ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba. Nah, lihat di sini dia tetap dapat ya, index scan. Dia adalah stock 1 tag 1 yang index name-nya. Jadi ini pun, jadi kalau cuma stock doang itu tetap dapat, stock dan text juga tetap dapat. Nah, gimana kalau text saja? Misalnya di sini saya mau yang text-nya populer gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini dia kolom collection scan ya, artinya tidak dapat. Jadi kalau kita bikin indeksnya stock dan text, berarti kombinasinya kita cuma bisa query stock aja atau stock, text seperti itu. Jadi tidak bisa kalau misalnya text gitu ya, itu dia tidak bisa mendapatkan indeks. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau teman-teman bikin indeks A, B, C, berarti kita bisa query-nya ke A gitu ya, A, B gitu ya, lalu ke A, B, C, seperti itu. Nah, jadi cara kerjanya mirip dengan di relational. Sekarang kita bahas tentang text index. MongoDB itu menyediakan yang namanya text index. Ini untuk mendukung pencarian teks di tipe data string. Nah, text index tidak hanya bisa digunakan pada field dengan tipe data string sebenarnya ya, tapi juga pada array yang berisi, yang penting isinya adalah string. Nah, text index itu lebih cepat dibanding menggunakan regex, sehingga semakin besar nanti, walaupun fitur text index ini sangat bagus gitu ya, tapi misalnya ini adalah fitur search engine. Nah, oleh karena itu, saat teman-teman memang butuh membuat sistem pencariannya seperti search engine, ya mau tidak mau kita harus menggunakan database yang memang khusus untuk search engine ya. Nah, contohnya misalnya Elasticsearch. Itu salah satu database yang memang dikhususkan untuk search engine. Nah, tapi kalau teman-teman cuma mau nyarinya misalnya per kata gitu ya. Nah, entah posisi katanya mau dimanapun itu. Nah, itu bisa cocok menggunakan si text index ini. Oke. Jadi saat teman-teman nanti bikin indeksnya gitu ya, teman-teman di sini nilainya bukan lagi 1 atau 2, melainkan teks. Nah, ketika teman-teman bikin text index, teman-teman bisa langsung sebutkan field mana aja yang mau bisa dilakukan pencarian. Contohnya teman-teman di sini bikin misalnya create index ya, name dia text, kategori text, dan juga tags itu text. Lalu di sini kita bisa tambahkan bobot ya, atau beratnya, atau ini ya, istilah itu bobot pencariannya. Jadi contohnya kalau saya mau nyari datanya ternyata adanya di name, itu nanti dia bobotnya adalah 10. Semakin besar bobotnya berarti semakin high priority ya, prioritasnya lebih tinggi. Contohnya di sini bobot untuk kategori 5 dan bobot untuk teks adalah 1. Nah, jadi kita cara pembuatannya ini. Jadi untuk membuat text index itu cukup sekali aja untuk satu dokumen. Ya, teman-teman tidak perlu bikin satu-satu untuk nama, untuk kategori, untuk teks, itu nggak perlu. Cukup sekali aja bikinnya, teman-teman sebutkan di field mana aja ya yang bisa melakukan pencariannya. Oke, kita akan coba buat indeksnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan coba buat db products ya, lalu create index. Oke, jadi di name misalnya ya, ini tipenya text, lalu di kategori itu tipenya text juga, lalu di tags ya, itu tipenya text juga. Oke, selanjutnya kita ada option ya di parameter yang kedua. Nah, di sini
wake-nya ya. Nah, di sini bobotnya kira-kira contohnya di sini di name saya mau bobotnya 10, kategori bobotnya 5 dan juga teks bobotnya 1 seperti ini. Oke, kita akan coba buat indeksnya. Selesai. Nah, ini dapat ya nama indeksnya. Kita akan coba db products get indexes. Nah, kita punya banyak indeks ya. Nah, ini indeks yang terakhir ya. Nah, ini namanya. Oke, kita akan coba sekarang ya. Nah, gimana caranya untuk melakukan pencariannya? Nah, untuk melakukan pencariannya, kita menggunakan operator yang namanya text ya. Seperti yang di awal kita pernah skip. Nah, itu kita pakainya adalah text. Ya, teman-teman tidak perlu sebutkan lagi teksnya. Itu langsung kita cukup menggunakan text di sini, operasi semua tergantung indeksnya. Jadi, indeksnya kan di sini ada di name, kategori, text. Jadi, nanti dia nyari di 3 field tersebut ya, yang ada kata me-nya. Seperti itu. Nah, ingat ya, ini dia otomatis case insensitive. Jadi, me-nya huruf besar juga tetap dia akan dapat. Oke. Sekarang kita bahas tentang user management-nya. Oke, dimulai dari authentication ya. Authentication itu adalah proses memverifikasi identitas pengguna ketika mengakses MongoDB-nya. Nah, saat menggunakan authentication, maka klien wajib menggunakan username dan password untuk terkoneksi ke MongoDB servernya. Nah, di awal kita sudah mengaktifkan fitur security-nya. Otomatis saat terkoneksi ke MongoDB, itu wajib menggunakan username password-nya. Oke, kita bahas sekarang user management-nya. Nah, di MongoDB, kita bisa menambahkan user. Sebelumnya kita sudah tambahkan user yang untuk admin-nya. Nah, kita juga bisa tambahkan user yang lainnya, ya. Entah itu yang admin lagi, ataupun yang role-nya itu bukan admin juga. Dilakukan oleh sebagai authentication database. Admin database, baru business admin, itu bukan berarti, ya. Nah, tapi ingat ya, user itu tidak bisa bikin user Mongo lagi di user, ya, dan juga yang lainnya. Nah, di sini ada db create user. Ini untuk membuat user. Lalu ada db get user. Ini untuk mendapatkan semua user yang ada. Lalu db drop user. Ini untuk menghapus user yang sudah ada. Update user, misalnya teman-teman mau mengupdate user gitu ya. Mau update roles-nya, misalnya mau apa aja. Lalu ada change user password. Kalau teman-teman mau mengubah password si usernya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat user tadi, nah ada proses ya yang namanya authorization. Authorization adalah proses yang dilakukan setelah proses autentikasi sukses. Jadi ketika misalnya connect ya, login berhasil ke MongoDB, itu berarti proses authentication-nya selesai. Nah, selanjutnya ketika kita mengirimkan operasi apapun, contohnya teman-teman bikin collection, insert data, update data, maka akan ada pengecekan yang namanya authorization. Jadi, authorization dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah user memiliki akses atau tidak untuk melakukan aksi yang dikirim. Nah, hak akses di Mongo itu disimpan dalam bentuk namanya adalah role. Jadi, kalau contohnya teman-teman mau admin sebelumnya ke semua base roles ya. Jadi, teman-teman tidak perlu bikin database roles ya. Secara default sudah ada bawaan di MongoDB-nya. Teman-teman kalau mau lihat lebih detail bisa lihat di link ini. Jadi, yang pertama contohnya ada role yang namanya read. Ini bisa digunakan untuk membaca data di semua collection ya. Lalu ada read-write, bisa membaca dan juga mengubah. Nah, kenapa digabung read-write ya? Karena kan kalau bisa tulis ya otomatis idealnya bisa baca ya. Lalu ada db admin ya. Ini bisa melakukan kemampuan administrasi database. Lalu ada user admin, nanti dia bisa membuat user yang lainnya atau role yang lainnya. Lalu ada db owner, ini kombinasi antara read-write, db admin dan juga user admin. Oke. Ada juga kalau teman-teman ada read any database. Jadi dia bisa baca untuk semua database. Ada read write any database, artinya dia bisa baca dan juga tulis untuk semua database ya. Nah, lalu ada juga user admin any database. Dia juga sebagai user admin tapi di semua database. Lalu ada db admin any database. Ini berarti sama seperti db admin tapi untuk semua database juga ya. Oke, selanjutnya ada juga role yang spesial untuk biasanya memang digunakan untuk melakukan backup atau juga restore. Jadi ada yang backup dan juga restore. Nah, atau ya ada juga kalau namanya Oke, saat kita bikin user, kita bisa tentukan mau berapa roles yang dimiliki oleh user tersebut. Oke, ini contohnya misalnya
kita akan bikin ya sebuah user namanya contoh ya. Passwordnya contoh juga. Lalu roles-nya di sini adalah read. Lalu kita tentukan database-nya apa. Di sini database-nya adalah test. Artinya dia cuma bisa baca dari database test. Kalau dia coba baca ke database yang lain, contohnya database belajar, maka dia tidak bisa. Seperti itu. Nah, atau di sini contohnya saya bikin user lagi. Lalu di sini nama usernya contoh 2, passwordnya contoh 2 juga. Lalu roles-nya dia bisa read-write. Jadi dia bisa nulis juga ya. Nah, di sini ke database-nya adalah test. Kita simulasikan. Nah, ingat ya, kita pindah-pindah. Nah, lalu kita akan buat di sini, berarti di sini use admin dulu pertamanya. Lalu kita buat ya, ini saya akan copy. Ini roles-nya karena dia menggunakan objek ya. Jadi di sini adalah test. Ini contoh yang 2, ini passwordnya contoh 2 juga. Ini role-nya read write. Oke, kita akan coba di sini. Ini saya akan copy lagi, ini paste di sini, enter. Ada banyak ya di sini. Ini role-nya apa aja. Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan coba connect menggunakan 2 user itu ya. Jadi nanti URL-nya ini saya akan copy, paste. Ini berarti database-nya test ya. Karena dia cuma bisa akses database-nya test. Ini berarti contoh, dan yang kedua ini adalah contoh 2 dan contoh 2. Oke, saya akan buka 2 terminal ya. Terminal 1 dan terminal 2. Terminal ini saya akan rename, ini adalah contoh ya. Dan ini saya akan rename, ini contoh 2. Oke, untuk contoh saya akan masuk dulu ke tools MongoDB. Bukan MongoDB, harusnya Mongo SH ya. Nah, ke sini saya juga ini akan masuk cd tools Mongo SH. Nah, selesai. Nah, kita akan masuk ke contoh dulu ya, user contoh Mongo SH. Nah, sukses, sudah masuk ya. Nah, sekarang yang contoh 2 usernya, saya akan masuk bin di sini Mongo SH. Nah, untuk yang contoh 2-nya collection-nya misalnya sampel gitu ya. Lalu name-nya Eko misalnya ya. Ini saya akan coba di yang user contoh 2. Sukses ya, db sample find. Nah, dapat. Nah, saya akan lakukan di contoh ya untuk baca db, misalnya di sini sample find. Bisa juga. Nah, gimana kalau saya mau insert misalnya seperti ini? Enter. Nah, ini error. Ini not authorized ya. Jadi tidak bisa melakukan insert ya untuk user contoh ini. Nah, termasuk kalau saya misalnya use belajar, saya pindah ke belajar gitu ya. Lalu saya coba baca db titik misalnya customers find. Ini juga tidak bisa. Jadi walaupun kita bisa pindah database, tapi saat kita query isi data di database ini tidak bisa. Kenapa? Karena contoh itu dia cuma punya aksesnya ke database-nya test dan ini cuma read aja. Nah, termasuk yang contoh 2 kalau saya coba use belajar ya. db customers find seperti ini. Ini juga tidak bisa, karena dia cuma bisa baca tulisnya di database test. Nah, jadi ini lebih aman ya kalau kita mau. Gunakan change user password, contohnya nanti menggunakan rahasia ya. Nah, kalau teman-teman mau hapus, tinggal drop user contohnya. Atau kalau teman-teman mau update ke dalam folder backup DAM, lalu di sini ada folder belajar ya, karena database-nya belajar. Lalu ada semuanya nih, ada session basin, customer basin, order basin, ada product basin seperti itu. Nah, ini kalau kita coba buka filenya di sini, ini ada backup DAM ya. Nah, di sini ada folder belajar. Nah, ini semuanya nih. Ya. Jadi ada basin di sini, ini binary formatnya ya. Ya. Makanya tidak bisa dibuka sama text file karena basin ya, binary JSON. Nah, kita sudah berhasil melakukan backup. Nah, sekarang kita coba lakukan backup yang ini ya, yang menggunakan Mongo Export. Oke, untuk Mongo Export, simple ya. Jadi teman-teman gunakan bin Mongo Export ya. Lalu sama URI-nya yang mana ya, database-nya. Lalu di sini teman-teman sebutkan collection-nya yang mana. Jadi collection yang mau di backup, contohnya di sini collection-nya adalah customers.
Nah, lalu teman-teman sebutkan output filenya nanti di mana. Contohnya di sini customers.json. Jadi nanti akan disimpan semuanya di file customers.json. Oke, kita akan coba ya. Nah, ini saya akan coba ketikkan dulu biar gampang nanti ngeditnya kalau salah. Bin Mongo export ya. Lalu di sini ini saya akan copy semuanya sampai sini. Lalu nanti di sini minus collection, nama collectionnya adalah di sini customers misalnya ya. Lalu di sini minus out. Nah, di sini outnya itu adalah nanti saya akan bikin customers JSON. Jadi nanti secara otomatis akan dibuatkan file customer JSON. Oke, ini saya clear dulu. Saya akan coba ya, titik slash, paste di sini, enter. Kita lihat, nah di dalamnya ada, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang restore-nya. Untuk melakukan restore data yang sudah kita backup, kita bisa menggunakan aplikasi ya, tergantung jenis restore-nya ya. Sebelumnya kita akan menggunakan Mongo Dump atau juga Mongo Export. Nah, kita bisa menggunakan aplikasinya Mongo Restore, ini digunakan untuk melakukan restore hasil backup Mongo Dump. Nah, sedangkan Mongo Import itu digunakan untuk melakukan restore hasil backup dari Mongo Export. Jadi, nanti teman-teman juga restore-nya menggunakan aplikasi yang sesuai juga. Oke, gitu ya. Teman-teman bisa gunakan perintah bin Mongo Restore. Ini URI-nya kemana? Ini lokasi database-nya. Ya. Nah, kalau teman-teman gunakan database yang sama, otomatis akan ditimpa ya. Saran saya sih, kalau untuk belajar, coba database yang berbeda. Contohnya di sini belajar restore. Seperti itu. Nah, lalu di sini, direktorinya bukan cuma backup dump ya, tapi menuju lokasi yang ada di dalam. Nah, jadi di sini contohnya backup. Buat catatannya dulu. Ini restore ya, lalu URI-nya ini kita ganti data dir ya, titik slash, paste, enter. Nah, di sini restore. Jadi artinya ada customers, titiknya ada. Harus pilih collection-nya yang mana gitu ya. Lalu filenya mana yang mau diimport, seperti itu. Jadi nanti istilahnya itu kita melakukan import ya ke import file yang customer JSON dimasukkan ke dalam collection customer, di database-nya adalah belajar import. Oke, kita akan coba. Oke, kita coba di sini. Saya copy paste di sini. Jadi ini adalah Mongo import ya. Ini belajar import nama database-nya, collection-nya customer, lalu di sini ini adalah filenya ya. Jadi di sini file sama dengan customers JSON. Oke, dulu. Jadi di sini 7 dokumen import. Nah, sudah ada. Nah, semuanya sudah masuk ke sini. Jadi sekarang teman-teman sudah mengerti ya cara melakukan backup dan juga restore reguler ya. Jadi kenapa teman-teman perlu mencoba itu adalah corrupt gitu ya. Kalau corrupt percuma gitu ya, kita backup nanti tidak bisa di restore. Jadi teman-teman secara reguler harus tes juga. Selain backup, teman-teman tes juga melakukan restore-nya. Oke teman-teman, selesai sudah materi tentang MongoDB dasar ya. Nah, kira-kira next-nya teman-teman bisa belajar apa lagi nih untuk Mungkin hanya ini yang bisa saya simak. Cukup sekian.